Ya, selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Puji Tuhan. Nah, adik-adikku yang terkasih dalam rumah, dimanapun saja berada, pagi ini kita akan memulai ibadah PLKTA. Namun sebelum kita memulai ibadah kita, kakak siapkan adik-adik untuk beribadah pada pagi hari ini dengan berdiri tegap, dan mari kita memulai ibadah kita dengan menyanyi Mars PA Gereja yang Melayani. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentang ladang Tuhan, kami kunjung bertumbuh riang. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang teguh setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami, dengan semangat mengabdi. Kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana, jadi diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesus kawan sejati, dengan semangat mengabdi. Kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Baik adik-adik, namun sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita menyanyi dari Kidung Ceria 292, Tuhan Kau Gembala Kami. Tuhan Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati nikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami milik-milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami milik-milik-Mu. Nah, baik adik-adikku yang terkasih, sebelum kita mulai pembacaan Mazmur kita, mari kita berdoa untuk menyenangkan hati, dan kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari yang indah ini kami, anak-anak Tuhan, pelayanan TA, dan para pelayan dan adik-adik kami yang berada di rumah dimanapun saja berada. Tuhan Yesus berkati, lindungi kami pada hari ini, esok dan selamanya, karena kami sebentar akan memulai ibadah kami dan membaca Mazmur, dan akan nantinya mendengarkan firman Tuhan. Sertai ibadah kami Tuhan, dan urapi dan bimbing agar kami senantiasa memperoleh hikmat dan didikan yang berasal daripada Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan, kami serahkan kepada ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa kepada Bapa yang di surga. Amin. Adik-adikku yang terkasih,
kita tetap berdiri. Sekarang kita akan membaca Mazmur 15. Adik-adik buka Alkitabnya dari Mazmur 15 ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Kakak Tohang yang membaca kalimat yang tercetak keluar dan adik-adikku yang terkasih membaca kalimat yang tercetak ke dalam. Kakak memulai, siapa yang boleh datang kepada Tuhan? Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, Yang melakukan apa yang adil dan yang tidak mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan celah kepada tetangganya. Ya, demikianlah bacaan Mazmur kita. Untuk itu adik-adik dipersilakan duduk. Adik-adikku yang terkasih, yang berada dimanapun saja berada, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun untuk itu mari kita menyanyi sekali lagi untuk mempersiapkan diri di hadapan Tuhan. Menyanyi dari Kidung Ceria 233 ayat pertama, Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, menyenangkannya, sebentar kita akan dilayani oleh Kakak Ranti. Untuk itu adik-adik mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, saatnya kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita siapkan bahan pembacaan kita hari ini terdapat di dalam Injil Markus pasal 1 ayat 16 hingga ke-20. Injil Markus pasal 1 ayat 16 sampai ke-20. Biarkan Alkitab kita tetap terbuka. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa yang kekasih, kami mengucap syukur Tuhan di pagi hari ini. Tuhan masih memberkati kami anak-anak layan di rumah kami masing-masing. Tuhan, kami anak-anak-Mu akan membaca kebenaran firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami agar kami mengerti maksud kehendak Tuhan lewat firman-Mu. Berkati hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Diamkan semua suara dalam hati kami, biarlah suara Tuhan yang berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Untuk menghormati firman Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Injil Markus pasal 1 ayat 16 sampai 20 yang menyatakan Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut dia. Dan setelah Yesus
meneruskan perjalanannya, sedikit lagi dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya lalu mengikut dia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Adik-adik, pernahkah adik-adik melihat orang yang menjala ikan? Disebut apakah ya orang yang menjala ikan itu, adik-adik? Ya, dia adalah seorang nelayan. Nah, pembacaan kita pada pagi hari ini yang terdapat di dalam Injil Markus pasal 1 ayat 16 sampai 20 bertemakan tentang menjadi murid Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus sedang berjalan dan menyusuri Danau Galilea, sepanjang perjalanan Tuhan Yesus melihat ada 2 orang yang sedang menjala ikan. Tuhan Yesus datang menghampiri 2 orang itu, ingin membantu mereka menjala ikan. Namun apa kata mereka? Tidak usah, biar kami saja yang menjala ikan. Tetapi Tuhan Yesus tetap membantu mereka menjala ikan. Lalu Tuhan Yesus berkata, "Mari ikutlah aku." Nah, adik-adik, apakah mereka mau mengikut Tuhan? Ya, mereka mengikut Tuhan dan meninggalkan pekerjaannya menjala ikan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, mengapa mereka mau mengikut Tuhan? Karena pada saat itu keberadaan Tuhan Yesus sudah terdengar dan bahwa ada kuasa Roh Kudus yang menggerakkan hati mereka. Nah, kenapa Tuhan Yesus memilih mereka untuk mengikut Tuhan ya? Mengapa Tuhan tidak memilih raja atau ahli Taurat? Karena Tuhan Yesus sungguh mengasihi orang tanpa memandang siapa dan bagaimana keadaan mereka. Dan Tuhan Yesus ingin mengajarkan kepada mereka kesederhanaan dirinya dalam melakukan pelayanan, bahwa dengan kesederhanaannya dapat menjadi teladan bagi semua orang. Tuhan Yesus hendak menegaskan kepada kita bahwa Ia bukan saja sekedar menjalankan tugas. Ia bukan pribadi yang hanya mengandalkan diri sendiri, namun bagaimana Yesus berinisiatif memiliki kerendahan hati untuk mengajak orang lain bersama-sama melakukan pelayanannya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, sebenarnya kalau kita lihat Tuhan Yesus bisa ya melakukannya sendiri, tapi Tuhan Yesus tidak demikian halnya adik-adik melakukannya. Kira-kira siapa ya mereka yang dipilih Tuhan Yesus dalam pembacaan kita yang terdapat di Injil Markus tadi, adik-adik? Ya, mereka adalah Simon dan Andreas, saudara Simon. Lalu dilihatnya Yohanes, saudaranya, lalu memanggil mereka dan mengikut Yesus menjadi penjala manusia. Seperti adik-adik ketika bermain bersama teman-teman, pernah adik-adik suka memilih teman-teman dalam bermain? Seperti misalnya adik-adik suka berteman dengan yang kaya saja, orang yang kulitnya putih saja, atau orang yang hebat saja mungkin yang adik-adik pilih. Tidak boleh demikian ya adik-adik dalam berteman, karena firman Tuhan mengajarkan dalam firman-Nya
kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi firman Tuhan hari ini berlaku untuk semua orang, bukan hanya adik-adik saja ya. Nah, kalian dapat menjadi penjala manusia cukup dengan apa yang ada pada diri adik-adik. Seperti yang pertama, adik-adik bisa berdoa untuk mama, papa, kakak, adik, teman-teman yang lagi bersedih. Nah, yang kedua, berbagi dengan sesama. Yang ketiga, menanyakan kabar teman-teman atau kakak layan. Yang keempat, dengar-dengaran akan nasihat orang tua, guru di sekolah, juga kakak layan. Yang kelima, adik-adik bisa dengan memuji Tuhan dengan suara indahnya adik-adik. Nah, jadi firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kepada adik-adik bahwa dengan kepolosan adik-adik, dengan kejujuran hati adik-adik, dengan kebaikan dan dengan segenap hati adik-adik, kita semua terpanggil untuk melayani Tuhan. Maka ayo ajak semua teman-teman untuk menjadi penjala manusia. Tuhan Yesus memberkati. Untuk aktivitasnya adik-adik terdapat di dalam hafalan, yaitu terdapat di dalam Markus pasal 1 ayat 17. Amin. Adik-adik yang terkasih, untuk merespon firman Tuhan kita hari ini, kita menyanyi dari Kidung Ceria 90 ayat 1, Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Adik-adik, mari kita berdoa. Sikap berdoa yang baik, lipat tangan, tutup matanya, kita satu dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang kekasih, di pagi hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu telah membaca sebagian kebenaran firman-Mu. Biarlah firman yang kami dengar dan kami baca, kami boleh berlakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajarkan kami Tuhan selaku anak-anak Tuhan yang masih kecil ini untuk bisa menjadi penjala manusia yang baik, untuk bisa melayani Tuhan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Mampukan kami selaku anak-anak Tuhan untuk tetap taat dan setia melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Saat ini kami berdoa buat orang tua kami. Tuhan berkati mereka dalam pekerjaan mereka, tugas dan tanggung jawab mereka. Tuhan berkati, biarlah Tuhan yang selalu memberikan mereka umur panjang, hikmat, kesehatan yang asalnya daripada Tuhan, sehingga nama Tuhan tetap dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Juga kami berdoa buat anak-anak layan yang sepanjang minggu ini berhari ulang tahun. Tuhan berkati mereka, berikan umur yang panjang, sukacita, sehingga dalam masa pertumbuhan mereka, dalam sukacita mereka, nama Tuhan tetap dipuji dan dimuliakan. Dan anak-anak ini Tuhan tetap dengar-dengaran kepada orang tua, taat
akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Juga kami berdoa buat teman-teman kami yang saat ini mungkin mereka dalam keadaan kelemahan tubuh, mungkin karena sakit baik di rumah maupun di rumah sakit. Bapa, jamah tubuh mereka. Engkau angkat sakit penyakit yang ada dalam tubuh mereka. Melalui para dokter dan perawat, Tuhan memberkati. Biarlah teman-teman kami boleh sembuh, boleh pulih, itu semua karena kasih sayang dan kemurahan Tuhan boleh mereka rasakan untuk kesembuhan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa juga buat bangsa dan negara kami, mulai dari pusat hingga ke bawahannya Tuhan. Biarlah bangsa kami ini boleh tetap aman, damai, sejahtera di dalam Tuhan. Biarlah kami anak-anak Tuhan boleh tetap bersekutu, boleh tetap beribadah, memuji muliakan nama Tuhan walau secara online. Tuhan berkati pemimpin-pemimpin kami. Biarlah Tuhan memberikan hikmat kepada pemimpin-pemimpin kami, sehingga mereka boleh melakukan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa buat Ibu Pendeta Retno, juga Pendeta Fani dalam tugas dan pelayanannya, baik di Jemaat GPIB Immanuel Tarakan maupun Pos Pelkes. Tuhan berkati mereka, berkati dalam kehidupan keluarga mereka Tuhan. Tuhan turut campur di dalamnya. Tuhan memberikan sukacita yang terindah dalam kehidupan Bu Pendeta. Tuhan dalam pelayanannya juga Tuhan berkati, biar pelayanannya nama Tuhan tetap dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Bapa di surga untuk pagi hari ini. Kami masih merasakan masa pandemi Tuhan. Tuhan, biarlah masa-masa pandemi ini berlalu dan kami boleh mengikuti ibadah dengan tatap muka kembali. Kami yakin dan percaya kuasa Tuhan boleh melenyapkan virus corona ini dari muka bumi ini, dan kami boleh berkumpul kembali, bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan bersama kakak layan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa buat adik-adik layan yang mungkin dalam seminggu ini sudah menyelesaikan penilaian akhir semester, atau mungkin mereka yang masih dalam tahap proses mengikuti ulangan akhir semester. Bapa turut campur tangan di dalamnya ketika mereka yang sudah menyelesaikan ulangan. Biarlah mereka memperoleh hasil yang baik, apa yang mereka usahakan, apa yang mereka belajar, mereka boleh memperoleh hasil yang baik seturut dengan kehendak Tuhan. Bagi anak-anak yang dalam tahap proses mengikuti ulangan akhir, Bapa turut campur di dalamnya, berikan mereka hikmat, kemampuan, akal budi, pikiran yang jernih untuk bisa menjawab setiap soal-soal yang diberikan oleh guru mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat kakak-kakak layan yang senantiasa selalu melayani kami dalam ibadah minggu pelayanan anak secara online. Berikan kesehatan, hikmat, kesehatan, umur panjang, sehingga kami selaku pelayan boleh melayani adik-adik kami dengan penuh sukacita di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Ini ungkapan syukur kami Bapa, ini doa kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang terkasih, mari
Layanilah Tuhan dengan segenap hati adik-adik dan kepolosan adik-adik. Maka Tuhan Yesus akan terus dan senantiasa memberkati adik-adik di sepanjang kehidupan adik-adik. Mari bangkit berdiri, kita menyanyi dari Kidung Ceria 265 ayat pertama, Yesus berpesan. Adik-adik, terimalah berkat dari Tuhan. Mari kita berdoa. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai adik-adik, kakak layan, juga orang tua hari ini sampai selama-lamanya. Ya, adik-adikku yang terkasih dimanapun saja berada, baik juga di rumah, demikianlah ibadah kita yang dilayani oleh Kakak Rati tadi. Di sini Kakak Tohang mengingatkan kembali untuk warta pelkat kita. Yang pertama, adik-adik, untuk persembahan tetap disampaikan kepada orang tua. Nantinya orang tua akan mengantarkan ke gereja. Dan yang kedua, adik-adik tetap beribadah setiap minggu yang dilayani oleh kakak lain, baik melalui online. Dan yang terakhir, tetap adik-adik jaga kesehatan dan tetap pakai masker. Dan untuk pesan kakak, aktivitasnya jangan lupa seperti kakak Rati tadi yang bilang, aktivitasnya yang kakak ingatkan kembali dari ayat hafalan Markus pasal 1 ayat yang ke-17. Nanti dikirim lewat WA grup PA GPIB ya, dan atau ke kantor gereja melalui WhatsApp. Nah, demikianlah warta pelkat kita pada minggu pagi hari ini. Terima kasih kakak ucapkan. Nah, mari kakak Rati, kita akan berpesan kepada adik kita. Ayo mari kakak Rati, silakan. Adik-adik yang terkasih, jadilah pengikut Kristus yang setia dan taat akan firman Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dan